Ini adalah video tentang Kapita Selekta Kepemimpinan Pendidikan Islam di Indonesia. Ini adalah video dari kelompok 6. Untuk masuk ke videonya, langsung saja. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kepemimpinan perempuan dan kepemimpinan spiritual. Yang pertama, kepemimpinan perempuan. Ngomong-ngomong tentang pemimpin perempuan. Nah, pemimpin perempuan pada zaman Rasulullah SAW. Contohnya siapa? Teman-teman ada yang tahu? Contohnya Siti Aisyah. Siti Aisyah dengan berani beliau memimpin perang. Pada saat itu beliau dengan keberaniannya menaiki kuda dan membawa tombak untuk mengikuti perang. Selanjutnya, pada masa penjajahan di Indonesia. Pada masa penjajahan di Indonesia, perempuan-perempuan tidak boleh kemana-mana. Hanya ada istilah 3M. Perempuan hanya boleh maca, manak, dan masak. Maca itu dalam artian bahasa Indonesia, maca hanya boleh berdandan, hanya boleh di dalam rumah, hanya boleh masak. Yang ketiga, hanya boleh manak atau melahirkan. Jadi perempuan-perempuan tidak boleh kemana-mana. Nah, ada sosok Raden Ajeng Kartini sebagai emansipasi wanita pada saat itu. Raden Ajeng Kartini memberikan dorongan kepada wanita-wanita untuk lebih berani dan membebaskan para wanita-wanita di Indonesia untuk diperbolehkan berpendidikan dan boleh keluar rumah untuk bisa berkarya dan bekerja. Nah, untuk menjadi pemimpin perempuan harus yang pertama memberdayakan. Pemimpin perempuan harus bisa memberdayakan semua anggota-anggotanya. Yang kedua, merestruktur. Nah, dalam kepemimpinan perempuan, pemimpin perempuan harus satu memberdayakan. Seorang pemimpin perempuan harus bisa memberdayakan semua anggota-anggotanya, harus bisa mengayomi, harus bisa mendidik, merestrukturisasi, mengajarkan hal-hal yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, memberikan contoh yang baik. Seorang pemimpin perempuan harus bisa memberikan contoh pada bawahannya. Meskipun dia perempuan, dia harus berani untuk memberikan contoh, untuk memberikan saran kepada anggota-anggotanya. Yang ketiga, yang selanjutnya terbuka dalam menerima kritik dan saran. Yang terakhir, memberikan peluang apa-apa yang dipertanyakan oleh anggota-anggotanya. Nah, selanjutnya tentang kepemimpinan spiritual. Kalau kepemimpinan spiritual itu pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjadi seorang pemimpin bertujuan untuk memimpin dan melakukan amal soleh. Jadi tujuan seorang pemimpin dalam kepemimpinan spiritual itu tujuannya ya beribadah kepada Allah. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, adil dalam menentukan sikap. Selanjutnya, disiplin. Bekerja dengan efisien, rendah hati, cerdas dalam hal mempunyai wawasan yang luas. Yang selanjutnya terbuka dalam menerima kritik dan saran. Nah, kepemimpinan spiritual ala Rasulullah. Sifat Rasulullah yaitu tabligh, menyampaikan apa-apa. Kepemimpinan spiritual ala Rasulullah. Tabligh, menyampaikan. Jadi seorang pemimpin dalam fenomena kepemimpinan ala Rasulullah ini, beliau bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi anggota-anggotanya. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Bertanggung jawab atas apa-apa yang sudah ditugaskan kepadanya. Seorang pemimpin harus sidik, benar dalam hal menyampaikan atau jujur. Yang terakhir, fatonah, cerdas.
dalam hal memiliki wawasan yang luas. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai kepemimpinan non-muslim, di mana fenomena kepemimpinan non-muslim yaitu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah telah melarang orang non-muslim dijadikan sebagai seorang pemimpin bagi orang-orang. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas bahwasanya orang non-muslim dilarang dijadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim. Namun pada zaman sekarang para ulama-ulama sudah menyepakati bahwasanya orang non-muslim diperbolehkan untuk dijadikan pemimpin dengan alasan orang non-muslim lebih bijaksana dari orang-orang muslim. Maka dari itu para ulama saat ini sepakat untuk menjadikan orang non-muslim sebagai pemimpin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan ormas. Ormas itu apa sih? Ormas adalah organisasi masyarakat, organisasi yang berada dalam lingkungan masyarakat yang sering kita jumpai dalam masyarakat. Gaya kepemimpinan dalam ormas ini adalah bersifat kalau kita sederhanakan adalah menghormati yang lebih tua. Jadi tidak lebih mengarah ke senioritas. Dalam ormas ini terbentuk dalam satu pemikiran, dalam satu daerah atau satu hobi atau satu kesenangan dalam tersebut. Seperti contoh ormas Ikatan Pemuda ini atau Kesatuan Pemuda ini, itu di dalam ormas. Jadi dalam ormas itu gaya kepemimpinannya lebih mengarah ke senioritas, lebih lama di situ atau lebih dituakan, maka itu lebih dihormati. Jadi kalau ini dalam ormas ini tidak ada pemimpin, maka nanti akan terjadi kesenjangan sosial atau tidak ada terjadinya konflik dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu saja. Di sini saya akan menjelaskan terkait fenomena kepemimpinan politik. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang yang dipengaruhi bertingkah laku seperti yang dikehendaki oleh pemimpin. Kepemimpinan ada yang bersifat resmi atau formal leadership, ada pula yang tidak resmi, informal leadership. Kemunculan seseorang pemimpin merupakan hasil dari proses dinamis memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok. Menurut Soekarno tahun 2002, karakteristik kepemimpinan politik di sini dibagi menjadi 4 sub. Yang pertama, pengaruh yang ideal. Di sini maksudnya perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati, sekaligus mempercayainya. Yang kedua, motivasi inspirasi atau mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan antusiasme dan optimisme. Yang ketiga, intellectual stimulation atau stimulasi intelektual. Ide-ide baru memberi solusi yang kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi bawahannya dan dapat memberikan motivasi. Dan yang terakhir, konsiderasi individu. Mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan dari bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan bawahan secara khusus juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.